Rabu, 16 Maret 2011. Di saat itu kapal MV Sinar Kudus sedang berlayar melintasi timur Laut Sokrota, yaitu sekitar 350 mil tenggara Oman. Tujuan mereka pada saat itu adalah Rotterdam, Belanda, mengantarkan 8.000 ferronikel milik PT Aneka Tambang. Baik nakoda maupun kru kapal di saat itu sama sekali tidak menduga bahwa di hari itu akan terjadi sebuah insiden. Terlihat rombongan perahu motor dengan cepat menuju ke kapal. Sesaat setelahnya, mereka pun langsung menyadari bahwa kapal tersebut akan dibajak. Puluhan perompak dengan cepat memepet lambung kapal, baik kanan maupun kiri. Mereka yang sudah berpengalaman mencoba untuk memecah konsentrasi ABK Sinar Kudus. Hanya dalam hitungan menit setelahnya, para perompak itu berhasil naik ke kapal tanpa adanya perlawanan yang berarti. Hampir semua dari mereka membawa senjata laras panjang seperti AK-47, dan bahkan beberapa di antaranya membawa peluncur roket. Senjata pun langsung ditodongkan kepada para kru. Selanjutnya mereka bergerak ke ruang nakoda untuk mengambil alih dan menguasai kapal. Tidak salah lagi, mereka adalah perompak Somalia. Sekilas informasi mengenai perompak Somalia, mereka merupakan momok yang menakutkan bagi dunia pelayaran internasional, khususnya bagi kapal yang menggunakan jalur Laut Merah menuju ke Teluk Aden ataupun ke Laut Arab. Mereka sudah sangat dikenal karena aksi pembajakan kapal tanpa pandang bulu, bahkan kapal besar di atas 100.000 ton, dan mereka sudah melakukannya sejak tahun 1990. Aksi pembajakan kapal tertinggi terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Di tahun 2011 saja, diperkirakan ada 176 pembajakan, dan salah satu yang termasuk di dalamnya adalah kapal MV Sinar Kudus. Pada pembajakan kapal MV Sinar Kudus, para perompak merasa sangat beruntung. Pasalnya, mereka memperoleh muatan yang sangat berharga. Seperti yang sudah disebutkan, kapal membawa 8.000 ferronikel yang jika dirupiahkan pada saat itu setara dengan 1 triliun rupiah. Untuk itu mereka meminta tebusan dengan harga yang mahal. Angka yang disebutkan memang berbeda-beda, namun dipercaya pada saat itu mencapai 4,5 juta US dollar atau setara dengan 40 miliar rupiah. Informasi pembajakan pada saat itu langsung masuk ke Jakarta. Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, langsung melakukan rapat terbatas, meminta kepada Panglima TNI pada saat itu, yaitu Laksamana Agus Suhartono, untuk bersiap melakukan operasi militer. Di kapal MV Sinar Kudus, perompak mengumpulkan seluruh ABK dan menyita semua barang yang dimiliki. Pakaian, semua barang elektronik, uang dan bahkan stok makanan. Semuanya dikumpulkan oleh para perompak. Beruntungnya salah satu mualim kapal bernama Mas Bukin mengetahui hal itu terlebih dahulu. Ia pun langsung berlari menyembunyikan semua dokumen penting tepat sebelum razia dilakukan. Merespon perompakan itu, Panglima TNI yang telah berdiskusi dengan Presiden langsung memberi komando untuk menyiapkan pasukan Datasemen Jalamangkara atau Denjaka. Juga disiapkan pasukan SAT 81 penanggulangan teror, pasukan Intai Amfibi Marinir, dan juga pasukan Katak atau Kopaska. Rencananya pasukan-pasukan tersebut akan dikirimkan menggunakan pesawat untuk menjaga stamina prajurit. Dan barulah di Kolombo, Sri Lanka, mereka akan naik kapal perang, yaitu KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI Yosudarso. Di dalam masing-masing kapal juga sudah disiapkan helikopter BO-105 dan juga 4 Sea Raider yang bisa digunakan untuk melakukan penyergapan cepat. Seluruh pasukan bergerak di bawah satu komando, yaitu Laksma TNI Taufikur Rahman. Dengan sandi operasi adalah Operasi Duta Samudra. Mengingat operasi dilakukan di luar teritorial, mungkin saja ada hal tak terduga yang bisa muncul. Ditambah para perompak lebih menguasai wilayahnya, maka diperkirakan operasi hanya bisa dilakukan pada malam hari, dan diperkirakan keberhasilan operasi hanya sekitar 50%. Hal ini juga yang membuat perusahaan semakin was-was. Pihak perusahaan khawatir jika ABK mereka menjadi korban, belum lagi jika menimbang muatan beserta kapal yang mungkin saja bisa dirusak atau bahkan diledakkan oleh para perompak. Pasukan yang sebenarnya sudah siap melakukan operasi militer pada akhirnya tertahan karena permintaan dari perusahaan.
Mereka ingin melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menurunkan biaya tebusan. Dan Jakarta tentunya juga tidak bisa gegabah. Keputusan perusahaan juga harus dihargai, karena merekalah pemilik kapal itu. Selagi menunggu situasi yang tak menentu, tawar-menawar juga memanas. Maka Presiden kembali mengirimkan kekuatan tambahan untuk mengantisipasi kondisi yang semakin mencekam. Maka meluncurlah kapal LPD yang diperkuat dengan tank amfibi, pasukan intai amfibi 1, dan juga satu kompi pasukan Brigade Infanteri 2. Para prajurit sudah siap jika memang harus terjadi kontak senjata. Bahkan TNI sudah mendapatkan informasi di mana lokasi perkampungan perompak itu. Di saat itu pasukan tambahan dipimpin oleh Maijen Alvan Baharudin dengan sandi operasi, yaitu Operasi Merah Putih. Waktu terus berlalu, pihak perusahaan tetap bersikeras lebih baik menggunakan uang tebusan demi keselamatan para awak dan juga kapal MV Sinar Kudus. Maka diambillah keputusan, operasi militer tetap akan dilaksanakan, namun setelah uang tebusan diberikan. Penyergapan akan langsung dilakukan begitu mereka turun dari kapal. Hingga sampailah di hari yang disepakati. Menggunakan pesawat kargo, karung-karung berisi uang dijatuhkan di sekitar kapal. Tidak ada informasi pasti apakah karung itu memang berisi uang dengan jumlah yang diminta, atau bisa jadi itu hanyalah pengalih perhatian. Setelah memastikan mereka turun dari kapal, pasukan langsung bergerak maju menggunakan Sea Raider. Di udara juga sudah bersiap helikopter dengan machine gun 7,62 mm. Dan dari kejauhan, beberapa penembak jitu sudah disebar, bersiap untuk melumpuhkan sasaran. Namun rupanya para perompak juga cerdik. Di saat pasukan berkonsentrasi untuk menyergap perompak di laut, kelompok lain datang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi, bergerak ke MV Sinar Kudus untuk kembali menguasai kapal. Bak film laga, dalam keadaan ombak tinggi, pasukan terpaksa harus dibagi dengan sebagian berkejaran dan juga saling menembak dengan para perompak yang baru datang. Para perompak itu juga rupanya sangat bernyali, membalas tembakan dengan tetap melajukan speedboatnya. Begitupun dengan pasukan TNI, mereka tidak melepaskan sasaran. Lontaran timah panas milik TNI berhasil menerjang 4 orang perompak. Mereka pun langsung terlempar dan terhempas ke lautan. Yang tersisa hanyalah perahu yang kemudian ditarik oleh para pasukan. Ditemukan beberapa barang seperti GPS Garmin 72, amunisi 7,62 mm, dan juga amunisi 5,56 mm. Kapal MV Sinar Kudus pada akhirnya berhasil terbebas dengan seluruh ABK berhasil diselamatkan. Dengan dikawal 2 kapal frigate, mereka pun bergerak menuju pangkalan di Oman. Operasi Duta Samudra dan Operasi Merah Putih merupakan keberhasilan yang patut diapresiasi. Operasi ini juga membuktikan bahwa TNI mampu melaksanakan operasi lintas samudra meskipun dengan peralatan yang terbatas. Terkait dengan uang tebusan dan jalannya operasi, sebenarnya ada beberapa versi yang berbeda. Beberapa media menyebut bahwa uang diberikan terlebih dahulu dan kemudian dihitung sampai dengan malam hari. Barulah di keesokan harinya ketika terjadi pengamanan, terjadilah baku tembak yang menewaskan 4 perompak. Dan untuk sebagian besar informasi dalam video ini disadur dari indomaritim.id yang mengulas berbagai kisah dari TNI Angkatan Laut. Bagi kalian yang mengetahui informasi lainnya, atau jika ada kesalahan dalam video ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.